Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana rakyat berperan langsung dalam pemerintahan dan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Sejarah pemilihan umum di Indonesia dimulai pada awal zaman revolusi. Rencana untuk mengadakan pemilihan umum nasional sudah diumumkan pada 5 Oktober 1945. Kemudian pada 1946 diadakan pemilihan umum di Kepresidenan Kediri dan Surakarta yang cakupannya untuk lokal saja, sedangkan skala nasional masih belum bisa terrealisasikan bahkan sejak tahun 1950. Janji-janji mengenai pemilihan umum nasional sudah sering dikemukakan oleh berbagai kabinet. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 pada hakikatnya adalah realisasi dari maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, menyebutkan bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa cita-cita atas dasar kerakyatan benar-benar menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Sejak 1950, berbagai kabinet yang silih berganti memerintah gagal memenuhi janjinya untuk menyelenggarakan pemilu. Kabinet Dr. Sukiman Wiryosanjoyo, Mas Yumi, dan Suwiryo PNI ditunjuk oleh Presiden Soekarno tanggal 26 April 1951 dengan salah satu program kabinetnya adalah mempercepat persiapan pemilihan umum, tapi pada akhirnya kabinet ini tidak berusia lama karena mendapat tantangan dalam parlemen termasuk dari Mas Yumi dan PNI sendiri. Historiografi merupakan rekonstruksi sejarah melalui proses pengujian dan menganalisis secara krisis dari peninggalan masa lampau. Pengertian historiografi sendiri ada yang berupa pengertian sempit dan pengertian luas. Untuk pengertian sempit, historiografi berarti perkembangan penulisan dalam peradaban dunia, sedangkan dalam pengertian luas historiografi diartikan sebagai perkembangan penulisan yang di dalamnya memuat teori dan metodologi sejarah. Dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa sumber-sumber yang berkaitan antara lain skripsi karya Nur Efri Setiadi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul Eksistensi Mas Yumi pada Pemilihan Umum 1955. Kedua adalah skripsi karya Muhammad Sultan Patawi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang berjudul Dinamika Politik pada Pemilu 1955 di Kediri. Ketiga adalah skripsi karya Nugraha Widya Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul Pengaturan Hak Pilih TNI dan Polri dalam Sistem Demokrasi di Indonesia, Studi Perbandingan Pemilu 1945, Orde Baru dan Era Reformasi. Adapun tahap penelitian sejarah menurut Kunto Wijoyo mempunyai 5 tahap, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Pemilihan topik. Penentuan topik harus dipilih berdasarkan kedekatan intelektual dan kedekatan emosional. Heuristik pengumpulan data merupakan kegiatan untuk menemukan
sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, seperti buku, jurnal, makalah, koran, dan foto-foto. Untuk menjadikan historiografi perlu dicari sumber-sumbernya, baik sumber primer, sekunder, tersier, dan maupun historis. Klasifikasi kritik sumber. Klasifikasi sumber merupakan kegiatan meneliti untuk menentukan validitas dan realitas sumber sejarah. Melalui kritik ekstrak dan intern, kritik sumber dilakukan sebagai upaya untuk menentukan apakah sumber data yang didapat valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Benarannya secara substansial maupun secara fisik, mencari kelemahan dan kelebihan dari data yang telah didapat dan memberikan solusi dan penulis sejarah. Melalui kritik sumber diharapkan setiap data-data sejarah yang diberikan oleh informan hendak diuji terlebih dahulu validitas dan realitasnya, sehingga semua data itu sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya. Interpretasi merupakan langkah untuk menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta sejarah yang diperoleh. Hal ini dilakukan setelah diterapkan kritik ekstern maupun kritik intern dari data-data yang telah dikelompokkan. Interpretasi juga bisa dikatakan sebagai sumber subjektivitas. Dalam hal ini penulis dituntut untuk bisa kreatif dan imajinatif dalam menulis. Dalam interpretasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu analisis dan sintetis. Analisis berarti menguraikan yang nanti akan menghasilkan sebuah fakta, sedangkan sintetis adalah menyatukan dengan kumpulkannya data-data yang ada, maka akan memunculkan sebuah fakta. Historiografi merupakan kegiatan menyusun fakta menjadi sejarah. Dalam melakukan sumber penilaian, sumber penafsiran sumber, dan kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Kesimpulan, pemilihan umum merupakan wujud dari demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah guna kepentingan rakyat. Dengan adanya pemilihan umum, rakyat turut serta memberikan aspirasi politiknya yang diperuntukkan memilih para wakilnya di pemerintahan. Pemilihan umum adalah langkah yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar sementara. Pemilihan umum yang pertama dilaksanakan di Republik Indonesia ini berlangsung dalam 2 tahap, yakni tanggal 29 September 1955 untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, dan tanggal 15 Desember untuk memilih konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.